Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hurin Farestia Princasita Brenda Ardika dengan NIM 2213453558. Saya dari tingkat 1 di 3 TLM reguler 2. Kali ini saya akan membuat video penugasan mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh Bapak Agus Mokhandar MPDI. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa saya mengangkat kisah beliau untuk dijadikan video kali ini? Karena saya sangat salut terhadap keimanan beliau, terhadap kesabaran beliau dalam menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja saya mulai untuk menceritakan kisah Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub adalah cucu dari Ishak binti Ibrahim. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang kekayaannya sangat banyak, kekayaannya sangat melimpah ruah ya, Masya Allah. Banyak sekali kekayaannya, dari hewan ternak, ladang, sawah, itu banyak sekali. Tapi dengan kekayaannya tersebut, Nabi Ayub tidak pernah sombong. Beliau tetap rendah hati, bahkan dari hartanya tersebut dia bagikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan, seperti janda, anak yatim, dan orang-orang yang kekurangan. Bahkan hartanya tersebut tidak pernah ia gunakan untuk foya-foya, untuk kemaksiatan. Beliau sangat anti terhadap itu. Jadi beliau ini sangat dikenal oleh kaumnya orang yang sangat dermawan, yang sangat baik ya. Jadi karena kebaikannya tersebut, karena kekayaannya tersebut, dan karena rizkinya yang terus-terus berlimpah, dan ketaatannya kepada Allah yang sangat-sangat luar biasa, iblis merasa iri terhadap Nabi Ayub. Kemudian iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhan, sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam itu tidak ikhlas bersujud kepadamu. Beliau hanya menginginkan harta dan anak sebagai pewarisnya." Kemudian Allah ingin membuktikan kepada iblis tersebut bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah sosok yang benar-benar taat dan sosok yang benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub tersebut. Kemudian iblis mulai menggoda Nabi Ayub untuk meninggalkan sholat, tapi Nabi Ayub dengan hebatnya beliau tidak terpengaruh sama sekali oleh godaan dari iblis tersebut. Kemudian iblis murka, iblis kesel kan ya, kenapa kok Nabi Ayub ini tetap berpegang teguh kepada pendiriannya untuk selalu beriman kepada Allah. Akhirnya iblis meminta Allah untuk menguji lagi kesabarannya. Dengan apa? Dengan dijatuhkanlah kemiskinan kepada Nabi Ayub. Semua hewan ternaknya mendadak meninggal dunia. Sawah, ladangnya, perkebunannya, semuanya habis terbakar oleh api. Dengan itu Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin. Beliau sudah jatuh miskin, tetapi beliau tetap taat kepada Allah. Beliau tetap sholat, tetap bersyukur dengan segala ujian Allah, tetap legowo istilahnya ya, tetap sabar, tetap beriman kepada Allah. Kemudian iblis berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, bahkan Allah Tuhanmu saja tidak menyelamatkanmu." Kemudian Nabi Ayub menjawab, "Wahai iblis, sesungguhnya semua kekayaan yang aku miliki adalah titipan dari Allah. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka sudah kehendak dari Allah." Beliau menjawab seperti itu. Itu membuat iblis semakin murka. Akhirnya iblis meminta Allah untuk memberikan ujian lagi kepada Nabi Ayub. Akhirnya diberilah ujian, yaitu dengan dirobohkannya rumahnya, yang dimana rumahnya tersebut ada 12 orang putranya. Jadi saat itu anak-anaknya meninggal dunia karena tertimpa bangunan dari rumah tersebut. Yang pasti Nabi Ayub sangat sedih karena kehilangan anaknya.
tapi Nabi Ayub tetap sabar, tetap sabar dan selalu taat. Pokoknya Masya Allahnya Nabi Ayub ini tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena iblis masih belum merasa puas dengan semua itu, akhirnya diujilah dengan penyakit yang diturunkan kepada Nabi Ayub. Penyakit tersebut adalah penyakit kulit yang menggerogoti kulitnya dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga Nabi Ayub ini diasingkan oleh kaumnya. Nabi Ayub ini dijauhi oleh kaumnya dan mulai dilupakan karena Nabi Ayub sudah jatuh miskin dan tidak bisa dermawan lagi, tidak bisa membagikan hartanya lagi. Jadi dia mulai dilupakan oleh kaumnya. Kemudian karena penyakitnya tersebut tidak kunjung sembuh dan baunya sangat tidak mengenakan, akhirnya Nabi Ayub diasingkan oleh masyarakat sekitar, diasingkan ke tempat yang jauh, dan akhirnya Nabi Ayub diasingkan. Tapi alhamdulillahnya istrinya Rahmah sangat sabar dalam menyembuhkan beliau, sabar dalam merawat beliau. Tapi lagi-lagi iblis menguji istrinya. Iblis menghasut Rahmah, istri dari Nabi Ayub, untuk meninggalkan Nabi Ayub. Karena penyakit Nabi Ayub tidak kunjung sembuh, hampir 18 tahun beliau mengidap penyakit tersebut, Rahmah akhirnya tergoyahkan. Akhirnya Rahmah mulai terhasut oleh bisikan iblis. Beliau meninggalkan Nabi Ayub. Di saat Nabi Ayub sudah sangat-sangat lemah, sudah sangat tidak kuat, Allah akhirnya menurunkan perintahnya untuk Nabi Ayub menggertakkan kakinya ke tanah. Saat Nabi Ayub menggertakkan kakinya ke tanah, mukjizat dari Allah keluar begitu saja. Air yang begitu segar keluar dari kakinya, keluar dari tanah yang habis dihentakan oleh kakinya. Air tersebut akhirnya dibuat mandi oleh Nabi Ayub. Dan Masya Allahnya, mukjizat Allah memang sangat benar-benar ada. Sembuh segala penyakitnya. Kulitnya kembali seperti semula, wajahnya kembali bersinar seperti sedia kala. Dan Nabi Ayub yang pasti sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Allah. Setelah beliau sembuh, beliau jadi ingat terhadap sumpahnya dulu, bahwa dia karena sudah ditinggalkan oleh Rahmah, dia bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali ketika Rahmah kembali. Namun ketika istrinya kembali kepada Nabi Ayub dan meminta maaf karena sudah hilaf meninggalkannya, Nabi Ayub tidak tega untuk menjalankan sumpahnya tersebut. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengambil 100 rumput dan diikat, kemudian dipukulkan kepada istrinya secara perlahan. Kemudian Nabi Ayub menjalankan perintah tersebut, dipukullah istrinya dengan perlahan menggunakan 100 rumput tersebut, dan alhamdulillahnya istrinya tidak merasakan sakit sama sekali. Jadi setelah itu Nabi Ayub kembali bangkit lagi, Nabi Ayub sudah sembuh dan Nabi Ayub kembali seperti sedia kala. Berikut cerita dari Nabi Ayub alaihissalam yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian kisah tersebut, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.